Selamat datang di Ngobrolin Robot episode 1. Yeay. Ini podcastnya Indogokin. Ya, ada Perdana nih. Ada gua Rama, ada Albert, Bet, Yeay. dan Hai. ada Boma. Ini karena posisinya gua di tengah, jadi gua bisa nunjuk ke atas sama nunjuk ke bawah. Oke, jadi kita ngobrolin apa nih, Bet? Yang pertama nih. Oke, jadi untuk episode 1 ini kita akan ngobrolin Gaiking. Gaiking. Dipilih Gaiking tuh karena lagi hot ya. Ini kan mau ada mainan yang baru nih. GX1. Kita ngebahas apa? Ya, jadi kita di sini sebetulnya kan mau ngobrolin robot ini. Kita mau kasih info lah sama orang-orang di luar ya. Buat member Indogokin, terutama buat orang-orang awam. Kadang kan ada yang tahu ya apa muka robotnya tapi lupa gitu. Atau tahu namanya terus ini sebenarnya tuh film tahun berapa sih? Terus ada mainannya nggak sih? Kadang-kadang kan suka nanya. Nah berhubung sekarang ini pandemi, biasanya kan tanya jawab itu kan terjadinya di TF ya, bener nggak Ram? Iya di TF. Orang-orang nanya kan lihat mainannya, terus nanya-nanya tuh ke kita tuh. Nah berhubung pandemi kita tidak ada lagi showcase gitu kan ya udah jadi ini jadi media deh buat teman-teman semua yang yang mau lebih jauh lagi tahu ya si karakter robot ini tuh sebetulnya ada di mana, pernah keluar kapan gitu kan. Ya sebenarnya itu aja sih. Just disclaimer, yang digambar ini bukan Gaiking. Bukan. Jadi jangan anggap ini adalah ini logo kita. Ini maskot Indogokin. Maskot Indogokin. Jadi jangan nganggap ini Gaiking. Bukan. Gaikingnya nanti. Bukan. Nanti kita kasih lihat. Langsung kita slide pertama ya kalau gitu ya. Kita nggak. Oke, kita pindah ke slide pertama. Wah. Gaiking. Ini dia Gaikingnya. Oke, untuk Gaiking sendiri. Jadi sebenarnya Gaiking itu judulnya di Jepang itu namanya Daiku Mario Gaiking. Totalnya itu ada 44 episode ya. Buat teman-teman semua biar kita ada sedikit. Jadi tanggal awal tayang itu 1 April 76 sampai 27 Januari tahun 77. Yang jelas kita bertiga belum lahir ya kan? Belum lahir. Kalau ada yang udah lahir berarti udah jauh lebih tua dari kita. Oke, nggak apa-apa. Nah, terus mungkin untuk pengantar sedikit. Nah, si Gaiking di Jepang ini itu sebetulnya, nah ini udah kita baca di sini ya, di akhir tahun 70 itu diimpor tuh ke Amerika di bawah Mattel dan populer itu sebagai Shogun Warrior ya. Dan kemudian nanti di tahun 8 betul komiknya. Nanti ada mainan juga. Mainan yang Mattel ini sebenarnya itu sama yang mainan Poppy-nya, jadi dipindah aja ke sana gitu kan. Jadi buat naikin penjualan si komiknya sebetulnya kan gitu. Animenya belum ada, anime sama sekali belum ada. Nah kemudian di tahun 80 itu, iya. Nah di tahun 80 itu nanti baru ada, mungkin teman-teman sini tahu ya kalau pernah nonton di TV lokal ya, di Antv itu ada Force 5. Nah Jim Terry itu tahun 80 awal baru dia masukin Gaiking ini ke US gitu. Nah di mana di sana nanti ada episode yang di-cut. Jadi cuma 26. Jadi kalau di Jepang yang 44, di US tuh cuma 26 episode. Gitu. Itu sih kurang lebih awalnya seperti itu. Biar gak begah ya biar gak begah nonton 44 episode. Jadi dipotong episodenya. Iya. Iya, kan kalau dulu kan di Jepang kan satu film 50 gitu kan, pokoknya setahun aja. Setahun durasinya. Begah di Amerika TV serinya kelamaan kali ya kalau segitu. Iyalah. Itu untuk setahun, sedangkan Force 5 kan banyak kan. Iya. Dia ngambil serinya kan 5 kan. Betul. Ya. Nah, oke. Jadi tambahan lagi, nah waktu tadi masuk dia ke mana? Ke komiknya si Shogun Warrior itu, namanya bukan Gaiking. Namanya Zargon. Kalau main Hero inget ya Zargon ya?
Zargon mah Ingat nggak kalau main Zargon. Iya, bikin Zargon. Iya kan? Ingat main RO. Anjir. Itu dropan tuh Zargon tuh. Anjir. Itu nggak penting, itu nggak penting. Itu nggak penting. Iya. Nah, kita lihat di sini nih di gambar Zargon sebelahnya itu nih, bukannya mainannya kalau nih. apa namanya kalau pemilu ada jargon. Jargon coy. Astaga. Iya. Amerika ini suka ngerubah banget nama-nama ini ya. Nah, iya, Bingung makanya juga. kita bisa lihat di gambar situ ya. Nah, Itu ada tuh. Jadi itu untuk Shogun Warrior-nya. Nah, yang masukinnya Mattel. Nah, ngomong-ngomong, Mattel tahu nggak yang mainan apa tuh yang masuk di Mattel? oh jelas salah satunya. Barbie yang paling terkenal. Nah, ini bukan Barbie ya. Gitu. Ini apa? Mainan-mainan US kan pasti biasanya Mattel lah dulu. Dan ini jadi 2005 nih ada anime baru Gaiking gitu. Namanya di sini bukan diganti sih, namanya jadi Legend of Daikumaru ya. Jadi itu kayak rebootnya Gaiking. Semua karakternya beda. Robotnya pun juga ada tambah karakter lagi. Cuman kita di sini fokusnya Gaiking yang klasik ya, bukan yang ini ya. Jadi ini cuma sebut sekedar info doang. Kalau Yang ada sama Gaiking cuma yang Daikumaru sama Gaikingnya doang ya. Yang mirip. ya mirip itu pun juga. Iya. Ini kenapa covernya juga agak-agak ini ya rada menyesatkan ya, karena di covernya kalau lihat ini Gaikingnya punya giant cutter loh sama Miracle Drill. Oh iya juga ya, gak ada giant cutter ya. Iya makanya. Ya udah. Ntar aja dibahasin. Jangan dibahas. Nanti kita bahas nanti. Nah, ini Oke, nah klasiknya. untuk teman-teman Kru semua di sini klasik. mungkin kita sekarang di sini ada yang lebih part yang lebih deep lagi. Jadi kita nanti untuk setiap episode kita akan bahas main-main karakter atau pilot-pilot apa saja yang terlibat di film itu gitu. Nah, biasanya kan kalau teman-teman semua taunya robotnya aja nih. Ya kan? Nah, kalau kita di sini mau bahas lebih deep. Jadi salah satu sesi kita di sini adalah kita bahas si karakternya sendiri. Nah, untuk perkenalan sedikit sebetulnya pilot utamanya mungkin boleh kursornya, Bang. Oh. Oke. Nah, Sanshiro Shiwabuki ini pilotnya Gaiking. Nah, yang dia lucu picture, ya. sebetulnya ya itu. Jadi backgroundnya dia itu bukan pilot. Iya. Ya sebenarnya kita juga tahu lah kalau Gonagai itu kan kayak background Getter karakternya. gitu. Ryoma emang basicnya pilot enggak kan gitu. Agak anak sekolahan. Iya. Sama sekolahan. Sepak bola kan. Nah, ini terus terakhir kan jadi apa? Jadi judo apa karate gitu kan yang kesini-sini kan ya. Iya. Itu yang komik. New Getter ya? New Getter. Kalau komik dia judo. Iya, New Getter kan Oh, dari komik kan soalnya kan. Oke. Nah, kalau ini lucu. Jadi dia itu sebetulnya pitcher pemain baseball yang nantinya direkrut jadi pilotnya Gaiking. Iya. Nah, itu kan. Nah, terus kita mungkin boleh next sedikit geser penciptanya nih. Nah, ini ada clue-nya, ada Profesor Daimonji Hakase. Ini kenapa? Ya, Hakase kan kalau di bahasa Jepangnya bukan ya? Iya, Hakase. Iya betul, Daimonji Hakase. Nah, dia yang nyiptain itu teknologinya tadi Gaiking sama Daikumaru sama semua alat-alatnya itu. Oh. Nah, dia punya 2 anak tuh di situ tuh. Iya, Midori sama Hachiro. Iya. Nah, Midori ini sebetulnya nanti adalah operatornya si Daikumaru. Jadi yang bilang part ini laungching. Iya. Kayak operatornya gitu ya. Iya. Kayak si Mikoto. Gitu. Namanya Midori tapi rambutnya merah. Iya. Si hijau ya. Iya. Kali. Nah, Jadi terus, nama panjangnya Midori Daimonji juga berarti? bukan Fujiyama kalau nggak salah, gue lupa. Gue nggak masukin kemarin namanya, di sini ada namanya. Oh, oke. Nah, terus Iya. pilotnya Hachiro tadi Gaiking lagi udah. apa? Hachiro Kenapa? udah dijelasin. Hachiro. Oh, Hachiro itu adanya doang, udah itu. Kagak berperan apa gitu? Kagak berperan apa? Enggak. Kagak Ya berperan keluarga ya. aja kan, masa terpisah dari bapaknya. Beban Ibarat keluarga Power Ranger gitu. School Beban and Booknya keluarga ya. sih. Cuman lucu-lucuannya aja ya. Iya. Tapi Ya. emang format zaman dulu gitu ya, wajib ada bocah ya. Wajib Iya, ada bocah dari biar bersanak-anak ya. Dari Getter sih sebenarnya kalau kita lihat ya. Iya. Getter. Ya, itu juga bos Boros. Iya. Iya. Si Getter kan si Genki-nya kan. Genkinya gitu. Ada itunya kan gitu. Adanya siapa gitu, adalah pokoknya lah.
Genki Sotome mah ya anaknya Sotome. Sama aja ini kan anaknya Berimonji gitu. Iya, makanya. Kayaknya resepnya diambil juga sih dari situ sih. Iya. Ya, komposisi apa racikan zaman dulu. Iya. Ya berikutnya ke Keith Richardson. Richardson. Nah, tadi kan kita udah ngomongin yang San Siro itu kan pilot si Gaikingnya. Nah, pilot naganya itu siapa? Nah, ini. Ini nih. Oh. Dia yang pegang Keith kendali Richardson. khusus penuh nih ya. Iya. Dia kapten kapalnya Daiku Mario. Iya. Satu-satunya yang Dia namanya full. barat banget. Barat banget. Nah, nanti kita lihat ada yang namanya Cina banget Nih. gitu. Yang kedua nih Gensakon ini tangan kanannya Pit ini ya. Bukan, dia tangan kanannya Daimonji. Oh, asisten kayak gitu, asisten profesor Asistennya, gitu. betul, asisten Daimonji. Nah, ini nih tadi yang Jadi namanya nggak Cina, pegang paling Cina banget nih. Iya. Nah, kalau Fandi ini pilotnya Skylar. Nanti buat teman-teman kita kasih lihat Skylar itu yang mana? Itu yang robot pterodaktil. Ya. Terus, nah ada Yamaga Kake. Yamaga Kake ini pilotnya Bazolar yang bentuknya Triceratops. Oh. Gitu. Iya. Yang belakangnya Bunta. Itu unit darat kan, unit darat. Bunta. Ya terakhir namanya Bunta Hayami, ini pilotnya Neser yang unit lautnya. Plesiosaurus. Plesiosaurus. Nah mungkin sebelum ditutup ke sini, jadi di mana sih namanya? Ada beberapa sumber yang bilang sebetulnya di Amerika itu disebut ini namanya Dino-Mecha Gaiking gitu. Oh karena robot-robotnya mecha ya? Bukan, karena karena mecha-mechanya robot tuh ini. Dino-dinonya mecha, goblok. Mecha-mechanya udah pasti robot dong, mechanya iya, itu temanya Dino. Iya, kebalik gue. Iya, gitu. Gitu. Nah, ini kita bisa lihat sekarang di sini sebelum di play, mungkin kita juga udah bisa nostalgia ya. Kayak ada jurus apa sih gitu. Mungkin nah, cuman kita memang nggak punya sumber buat animenya gitu, dari animenya. Nah, kita biasanya nanti kita mungkin akan game. Nah, karena di game ini untuk jurus jauh lebih detail gitu kan, dan gerakannya jauh lebih dinamis. Kita rasa sih teman-teman setuju ya, karena kalau kita maksain pakai anime bisa enak. Lagi pula lu nyari tiap episode juga buset ini kan. Iya. Agak kelamaan. Nah, ini Disper Sight tuh kan. Jadi jurus segmen awal Disper Sight. Disper Sight. Iya, Disper Sight. Nah, ini counter cross yang pakai yang dari kakinya ya. Iya. Dari kaki. Jangan lupa kalau dilempar berarti hilang sebelah tuh ya kakinya ya, dengkulnya ya. Tergantung kan, nancap apa enggak, kalau dia bumerang balik lagi. Terus ini apa nih? Paralyzer ya? Paralyzer. Iya benar, Paralyzer. Nah, ini diketik ke kepala terus disetrum. Ini ada di openingnya ya jurusnya ya. Iya. Yang sampai rangka musuhnya kelihatan disetrum. kayak kena listriknya Blanka gitu ya. Listriknya Blanka. Nah, ini counter punch. Kalau kalian dengar suara si Sanshiro ini mirip sekali dengan suara Ryoma Getter ya. Lah, seiyunya emang dia. Apa? Oh, seiyunya sama. Oh, sama Raiden juga kan ya? Iya. Sama itu. Sama. Kayak format jagoan tuh suaranya mesti Akira siapa namanya? Zauni Gaiza. Akira Kamiya. Kayak wajib gitu dia. Siapa nih? Oh, ini Hydro Blazer. Special Magic Ball. Nah, di pause dulu. Jurus yang satu-satunya bisa iniin sama Sanshiro doang kali ya, karena dia pitcher. Iya, betul.
Kayaknya Jadi, emang pemilihan si Sanshiro itu karena mungkin punya jurus ini kali. Karena Sanshiro dipilih. kalau nggak salah tuh dia juga kan karena dia kan cedera juga kan? Oh. Dia tuh Cedera, cedera jadi nggak bisa jadi pitcher lagi gitu. Oh. Lupa Jadi gua. cuma Udah pengalaman lama aja jadi banget. pitcher aja yang bisa jadi ini. Ya, intinya kalau olahragawan kan Ya. bodinya Nah, ini kuat nih. buat pilot ya. Ini mungkin yang Open. yang salah satu yang legend ya, face open. Face open. Mukanya jadi jelek. Itu yang selalu jadi pertanyaan gue waktu dulu nonton sih. Pas dibuka kok mukanya jadi aneh gini sih. Nah ini semua jurusnya keluar kan tuh. Iya. 3 Definisi. jurus keluar. Dan gue nggak tahu apakah terakhir tuh open close face lagi gak sih dia? Kayaknya Enggak. dulu tuh Kayaknya udah dilepas aja gitu, terus udah abis itu bikin lagi mukanya gitu. Enggak kan habis itu kan musuhnya mati. Terus kan episode berikutnya nanti gitu. Ya untuk episode berikutnya Iya. terus itu bikin lagi berarti. Oke. Mukanya dipasang Itu tadi lagi. untuk Kan si ada spare Gaki. part. Iya, pakai boros juga kan. Iya. Oke, berikutnya kita lihat. Salah. Nah, sekarang Daiku Mario-nya nih. Udah kita ya udah. Kok diem? Nah, udah. Diem nggak? Enggak udah. Ya kan? Nah, tuh kan ada si Daimonji-nya. Daimonji-nya. Maklum beda tempat ya. Jadi apa kadang-kadang Daimonji. Ini laser kan. Ini fitur yang ada di GX100 nih. Lasernya. Oh iya. Iya. Ah, iya, emang ada kan? Ada di GX100 kan yang Yang nggak ada itu yang ini, cannon yang di leher tuh, gue baru lihat. Iya, nggak ada. Nah, ini Dragon Cutter juga ada. Ini fitur GX100 nih. Ini ada juga. Ada. Tapi nggak bisa lepas tau gue, Bet. Kan di apanya? Yang mana? Itu yang di GX100. Yang GX100 bisa lepas itu kan Oh, ada bisa ya? flipnya. Ada flipnya. Makanya bagus. Dia ada fitur itu emang sengaja biar gini. Nah, ini nih kan si itunya ngomong tadi kan Gensakonnya. Nah, ini. Zoul Kaiser. Nah, ini bisa juga pas berarti ini. Bisa. Musuhnya tuh Zonder itu, Zonder metal. Mana ini? Iya. Zonder gitu? Iya, Zonder. Dia musuhnya siapa? Di episode nanti kita bahas lagi, beda lagi. Nah, itu dibilang kan Pit Bighorn katanya. Nah, ini Bighorn. Nah, gitu. Jadi makanya tadi kan gue bilang kan sebenarnya dia kayak asistennya si itu. Si siapa tadi si Daimonji-nya. Kan tadi kan Daimonji kan bilang laser terus si Pitnya laser gitu. Ini si Gian-nya yang ngomong tadi. Iya. Ini terus dioperasin. Oke, kita serang. Bisa dia. Oh, ini Hydro Blazer. Bisa. Oh, bisa. Itu ada ini. Lemparin upil tuh. Lempar upil. Karena dia hidung. Nggak usah dilempar. Jadi tembakannya lurus. Berapa diserot gitu berarti. Ya, enggak kalau pakai naganya tembakannya lurus. Kalau pakai itu bolanya bisa miring. Bisa nggak ketebak. Iya. Kan pitcher nembak. Nah, ini Miracle Drill nih. Tadi nggak ada Miracle Drill ya, Gaikingnya. Nggak ada. Harusnya ada sih. Iya. Dipakai ke tangannya. Iya. Rada maksa ya sebenernya ya. Nah, Miracle Drill ini juga nggak ada di GX100, ya kan? Ya, belum ada. Kemungkinan sih ada yang bilang mungkin parts lain expensive, cuman gue nggak terlalu yakin sih. Siapa tahu? Ya, who knows, tapi gue merasa hidung siapa? Enggak sih. Kayaknya mungkin bisa bikin baru lagi kali, nggak ngerti juga. Ya nggak mau berandai-andai lah, nggak usah spekulasi lah gitu. Ya siapa tahu di pokoknya depan nggak ada aja. 5 tahun lagi Bet. Nah ini GX100R bisa gitu. N new. Nah ini nih. Giant Cutter. Jebrot. Jebrot. Jret. Langsung. Mantap.
ya kan. Giant kata. Nah itu ada tuh Gaiking. Dah selesai. Sekarang masuk ke media. Jadi Gaiking tuh keluar di media apa aja sih selain di TV gitu. Pada saat itu ya. Nah, ini berarti udah format baru nih, ada DVD-nya nih. Ini iya, udah sempet kayak di remake gitu kan dari yang Laserdisc. Remaster mungkin Laserdisc lebih tepatnya. Remaster ya. Ini versi DVD. Nah iya DVD. Jadi buat teman-teman kalau nyari Gaiking Blu-ray nggak ada ya. Belum ya? Gue nggak tahu tuh. Nggak ada. Terakhir DVD. Oh iya. DVD. Klasik Gaiking itu belum ada. Jadi sama kayak Getter Classic ya. Getter Classic kan mentok di DVD kan. Mentok di DVD. Okay. Apa Getter G yang mentok DVD ya? Udah Blu-ray deh. Ada yang belum. Gue lupa ada yang belum Blu-ray sih. Ada yang mentok masih DVD gitu ya. Udah anyway pokoknya ini masih DVD lah. Pokoknya DVD gitu. Ya, LD. Nah, mungkin ini kita yang ketinggalan Betamax-nya nggak keluar ya, Bom ya. Kita nggak ada foto aja. Nggak. Ini, nah aku nggak tahu nih yang Dynamax Gaiking ini nih versi apa nih ya? DVD kayaknya ya ini ya. Itu yang US deh kalau nggak salah, yang ada subtitle DVD. Inggrisnya. Oh. Jadi itu yang ada subtitle Inggrisnya, tapi ngambilnya dari sisi itu DVD. Tapi kalau ngeliat kayak gini, yang sebelah kanan itu LD kan, Laserdisc kan? Iya, Laserdisc. Laserdisc-nya tuh keren buat dipajang loh, covernya. Oh, artworknya bagus. Mungkin kita bisa bahas sedikit tuh untuk artworknya tuh yang lucu yang paling kanan tuh, kanan atas ya. Ini. Iya. Yang gitu iya. Ada face open-nya. Itu kepalanya mau diangkut tuh kan. Keren sih tuh artworknya. Emang keren sih. Bagus banget. Jadi kalau ada yang jualan LD, ya kayaknya yang dikoleksi gambarnya sih. Karena kasih gambarnya pasti. Medianya mah udah lo tonton, maksudnya udah ada versi yang DVD-nya gitu loh. Iya. Jauh lebih bagus resolusinya. Yang kaset tuh apaan isinya? Boleh ke kiri bawah tuh, ya Ram ya? Kaset tuh apaan? Kaset tape. Ini kaset drama ini yang Indonesia punya nih. Kayak Sanggar Cerita ya. Ada yang tahu Sanggar Cerita? Pasti tahu Sanggar Cerita. Iya. Ketahuan banget umurnya sih. Tapi namanya Kapten Geeking ya di sini ya, yang Indonesianya nih. Oh, Kapten Geeking. Bukan. Geeking bukan. Kapten Geeking. Kalau dari cerita gimana tuh, Bang? Nah, kalau dari itunya sih sama ya. Baca sinopsisnya tuh sama kayak versi Jepang ya. Cuman sama ya musuhnya gitu ya. Musuhnya pun sama. Nggak ngarang sendiri gitu. Jadi kayak sandiwara radio banget ya dengerinnya ya. Iya. Lagi pula kan ternyata di Jepang tuh populer banget kan, kayak audio drama tuh lumayan ini loh. Lumayan diiniin. Ada sendiri gitu. Kelasnya jadi kayak yang ada yang nggak diceritain di animenya tapi ada audio dramanya gitu. Beberapa yang gue tahu tuh kayak Getter Armageddon gitu. Itu tuh ada keluar CD audio dramanya, jadi nggak sama sekali, nggak ada visualnya. Ceritanya cerita baru gitu. Bukan cerita baru sih soalnya, maksudnya ceritanya tuh yang tidak ada di videonya gitu. Itu. Dan ada satu karakter original gitu biasanya tuh yang biar lebih menarik kan gitu, nggak biar nggak sama persis gitu lah. Gitu. Kalau ini Gaiking kayaknya yang ini sih cerita Indonesia, terus terang gue belum pernah dengerin, tapi kalau dia dari naskahnya ini itu sama dengan cerita yang di itunya animenya. Gue inget, gue dulu pernah punya tapi Google Five. Oh iya. Google Five, iya. Gue baru inget. Iya. Getter ada tuh. Dulu banyak sih. Ya udah mungkin buat teman-teman ini sekedar info aja. Jadi ini formatnya tadi udah dibilang ya, audio drama. Gambarnya pun sebenarnya tuh gambar Indonesia ya. Gambar Indonesia ya, orisinil. Gambar Indonesia sih. Jadi cuman orisinil dibikin itu aja gitu. Terus suaranya ya suara tapi Indonesia. Gue nggak tahu apakah ini sebenarnya produk ofisial apa bajakan kita, bet. Iya, tapi
udah ada lah gitu lah. Kita nggak mengingat dulu sih kayaknya sih harusnya sih beli lisensi ya. Masal aja deh pokoknya. nggak tahu lisensi nggak ngerti. Masalahnya kalaupun lisensi namanya rada ngabur kan, Kapten Geeking gitu. Captain Geeking. Tapi mungkin gara-gara itu kali karena masalah lisensi jadi namanya Captain Geeking. Nah, oke. Berarti kalau nggak itu berarti bacakan dong kalau gitu kan. Iya. Kalau lisensi resmi kan lo dikasih tahu judul benernya lah gitu. Terus lo harus terjemahin bener kan gitu. Tapi ini ceritanya nggak ngawur gitu. Untungnya. Terus mungkin tambahan dikit, si Captain Geeking ini juga jadi judul di Betamax sih. Jadi judul Betamaxnya sama Captain Geeking. Gue waktu dulu tuh inget banget waktu SD sempet nonton Captain Geeking. Judulnya inget Captain Geeking gitu. Berarti ya karena ini juga kali ya yang ngetop di Indonesianya itu berarti. Nah sama aja kan kayak lu Getter Shogun Geta gitu ya. Shogun Geta iya. Terus apalagi sih Mazinger tuh Red Shadow, nah gitu-gitulah. Gitu. Nah. Padahal mah Red Shadow mah ninja bayang merah gitu ya. Iya juga. Siapa jadi Mazinger? Gue bingung itu. Nggak mungkin kita ngobrolin Gaiking itu tanpa merchandise mainannya tuh. Ini ada apa aja ini nih? Yang keluaran apa ya? Yang ini kalau nggak salah apa Sofubi yang paling gedenya tuh? Yang mana? Jumbo Mazinger. Ya Jumbo Mazinger betul Jumbo Mazinger. Ini Jumbo Mazinger. Ini yang bisa dinaikin bocah tapi gue nggak tahu gimana bocah naikinnya. Ini kayaknya sakit kalau dinaikin. Soalnya kalau kayak setengah pintu ya. Anjir, gede ini. Gede ya setengah pintu anjir. Iya, kalaupun ini pokoknya harganya mahal, gue masih lebih rela yang gede-gede kayak begini nih timbang kayak cuman beginian nih. Ini apa ST nih ya? Ini ST Daiku Mario. Ukurannya itu GA Daiku Mario GA52 itu GA52 ya. Harganya sekarang tuh sekitar 35.000 yen untuk bahan sekecil ini. Ini kecil sekali ya. Ini kecil. Ini yang apa? Tadi Jumbo Mazinger ini juga termasuk Jumbo Mazinger nih ya, Bet? Yang ini ya, Bet? Iya, yang itu Jumbo Mazinger. Ini Jumbo Mazinger tapi keluaran US. Iya, yang Mattel. Oh, yang mukanya kayak vampir SpongeBob ini. Kayak SpongeBob mukanya. Gue nggak tahu, tapi ini di sini sempat kayak ini kayaknya juga sama nih Jumbo Mazinger, cuman mukanya udah better gitu. Yang ini gue nggak tahu kenapa mukanya kayak begini. Mana SpongeBob? Oh, yang di bawah ya? Ini kayak SpongeBob banget. Nah itu sebentar, mungkin bisa bahas sedikit. Jadi ini yang versi US yang Jepang beda warna gitu kan ada. Iya lupa masukin gambar gue yang Jepang. Terus yang bawah ya, yang Shogun Warrior Gaiking dulu tadi mana? Ini kan? Enggak, yang kiri bawah yang hitam. Ini. Gila, versi black ya? Black versionnya ini ya. Iya, counter cross-nya juga warnanya emas. Oh iya juga. Tumben. Iya, ini versi black. Begitu nggak tahu sih ada berapa versi ya. Terus ini kebetulan foto dari temen, ada topeng. Ya udah pasti lah ya kalau jualan mainan bocah mah pasti ada topeng lah ya. Iya. Nah, ini kayak keran apa? Kayak keran. Teropong. Iya, jadi itu teropong. Jadi kita bisa ngelihat di belakang Gaikingnya itu udah tembus nih di matanya ini nih teropong gitu. Keren juga keren. Dia pinggil gitu. Yang atas itu dibahas. Nah, yang ini gue lupa. Ini termasuk GA bukan ya ini ya? Itu sisi ya itu PA Poppy Nika. Oh, Poppy. Ukurannya juga nggak terlalu besar ya ini ya. Iya, itu PA 84, 85, 86 Bazolar, Skylar, Neser pas tuh urutannya. Bazolar, Skylar, Neser. Oke. Nah, ini yang apa nih ya? Wah, itu 500.000. Berapa? 700.000 ya? 700.000 yen. Dan itu 700.000 yen. Berarti udah puluh juta. 700 ya. 700.000 kali 140 ya. Berarti kalau di rupiah kan udah puluh juta bunyinya ya. Ini tingginya seberapa sih, Bet? Panjangnya, Bet? Kenapa? Nah, gua juga kurang tahu sih itu. Yang jelas
lumayan Beda lah. sama yang ini ya berarti ya, bukan ya? Sorry ya, nih itu harganya GA. ya kalau gua kali kurs 140 ya. Iya. Harga itu 98 juta ya. Anjing, hampir beli, aduh, bukan beli motor lagi, udah bisa DP rumah. DP rumah coy 100 juta tuh. Anjir, DP mobil lah. lu berhasil Kita jual tuh ngomongin barang, juga. renov rumah langsung. Iyalah, gila. Tapi dengan kondisi kayak gini sih, Kondisi kayak gitu. nyaris mustahil sih ya. Iya. Kondisinya gila bersih banget. Ini ada GA51 Gaiking. Ini Gaikingnya doang gitu. Oh, Iya gitu doang. Jadi, doang. Nah, kalau mungkin bahas sedikit tadi yang si GA50 yang kiri itu. Ini tuh holy grail buat semua penggemar Gaiking ya. Oh gitu. Ya iyalah harganya segitu. Iya, harganya 90 juta. Lu Iya, gila. nah ini mungkin jadi kalau ada yang beli GX100 beli aja lah ya. Ini jauh lebih mahal kok. Nggak kalian nggak akan mampu gitu cekik. 100 jauh lebih murah, lebih bagus lagi. Ya tapi Gila. dari sisi apa mainan lama kan ini lebih gila. Tapi apa sih yang sebenarnya bikin dia semahal itu sebenarnya, Matt? Lu tahu nggak? Yang bikin dia spesial ini sampai harganya hampir ratusan juta. Udah diproduksi kan? Ya gimana? Kalau mainan lama kan nggak diproduksi. diproduksi, udah pasti. Apakah besi semua? Apakah ada spesialnya nggak sih sebenarnya? Ya Besi, spesial dia besi. kan besi dan ini kan satu-satunya yang bisa gatai sama Daiku Mario-nya. Kepalanya kan gitu. Lu kalau lihat yang lain kan nggak. Iya. Jadi ini maksudnya ini versi lengkap kayak kalau kita SOC itu GX05 atau GX100. Nah, ini Poppy yang dulu ini gitu. Kalau enggak lu cuma bisa ambilin satu-satu yang Gaikingnya doang nih atau yang tadi Daiku Mario doang gitu. Dan Daiku Mario kecil. Kalau ini kan lumayan. Ini DX lo ya. Ingat lo ya DX lo ya. Ini tapi nggak bisa masuk ini kan Bazolar Nesar Enggak, sama saya tahu ini gua kan? enggak. Nggak bisa kan? Ya pasti ada Bazolar Nesar yang kecil lagi kan di sini Nah, kan. enggak ngerti itu. Bonusan pasti sih kayaknya gitu deh. Oke. Nah, berikutnya Nah. ini Yang baruan kebetulan dikit. baruan ini tahun 2000-an lah ya ini ya. Yang 99 apa namanya? Yang nyaman di kantong nih. Nyaman di kantong. Nyaman di kantong. Dan sempat populer juga di sini. Gue sempat lihat di toko mainan sini Kid Station. Kid Station, iya. serius? Ya masuk Kid Station bener masuk. Masuk Kid Station sini. Nice. Kayak gue punya cek. Nah, lu punya yang Eternal Force ya berarti ya? Karena punya gue. Nah, mungkin tuh persis bedanya apa Bob busnya sama yang ini. biasa Bob sama yang kiri? Ini packingnya tuh gue bingung entah kenapa yang sebelah ini packing yang kiri ini kenapa lebih lebar padahal ini semua sama persis isinya. Cuman kalau kalian lihat nih ini perbedaannya adalah gue nggak tahu ya yang mana versi Jepang apa versi Ameriknya ya. Ini kayaknya sih Eternal Force sih kelihatannya Amerikanya ya kayaknya ya. Bandai Amerikanya mungkin. Nah, tapi yang kelihatan jelas ini adalah si mukanya ini emas, yang ini kuning. Miracle Terus Drill ini juga ada ya? Miracle Drill ada sih harusnya ya. Sampai nggak ada lucu juga sih. Soalnya packingnya segede gini nih. Boros banget. Ini soalnya ini packingnya pun ini ada nih standnya ini tuh ada di sini nih. Gue punya soalnya. Gue punya packing yang ini soalnya. Nah si ini apa Hydro Blazer bukan Hydro Blazer apa namanya? Zoul Geyser-nya sayangnya bagusan yang ini. Dia biru merah kan memang. Bagus ada yang mana sorry disebut aja mungkin itu. Bagusnya yang ini, yang ini kan ini kelihatan kan kurva gue kan. Ya maksud gue bukan bagus ini. Kalau yang Force cuman merah doang 2 biji. Jadi ini nggak sesuai dengan animenya. Yang ini lebih sesuai. Gitu. Sama seingat gue ini nggak ada nih. Hydro Blazer ya? Hydro Blazer nggak ada ya? Nggak dapet di sini. Gitu. Tapi iya kok Miracle Drill-nya gak dapet ya. Baru ngadarkan lu. Gue belum ngeliat face open-nya nih malah nih. Ini face open-nya langsung kelihatan di sini. Malah lebih lengkap yang Eternal Force dari muka ya. Yang gue pajang soalnya punya si ininya punya face open-nya. Tapi yang ini kok lucu nggak ada. Packing-nya padahal lebih besar ini. Ini kayak boros packing tau nggak lo? Asli. Banyak kosong-kosongnya gini. Ya mungkin buat teman-teman yang udah nonton ya kalau ada info update-nya ini tahu versi apa boleh nanti komen ya komen di bawah YouTube kita di bawah bisa nanti. Untuk yang lain juga sama mungkin dari sisi
semua diskusi kita tadi ya. Jadi nggak Iya. terbatas untuk mainan. Untuk tadi mau nambahin apa boleh. Ini Anjir gue wah, ini keren nih. sampai ngecek ini loh, sampai ngecek Tokopedia ada nggak SRI ya guys? Nggak ada yang jual. masih Ada. Gue udah lihat 800 Oh ribu. ada. Udah lihat ada. Anjir, udah 800 ribu cuy. Iya. Lu cari Ini- Eternal Force atau itu. Ya lanjut. ini keluaran yang nggak terlalu lama ya, sekitar 2000 berapa ini bet ya? Oh MOW ya. Lupa gue 2006 2004 ya kalau nggak salah ya. Ini MOW kan. MOW. Nah mungkin boleh cerita sedikit MOW itu apa, Bom? MOW yang gue tahu sih dulu bikin vinyl ya. Vinyl. Nah, bikin vinyl tapi vinylnya salah satu yang terkenalnya buat si LOD kan. Ya, Daiku Mario-nya iya seri yang Gaiking yang tadi yang 2005 itu yang kita yang bukan fokusnya kita hari ini soalnya. Nah, itu lumayan lengkap dia bikinnya dari Gaikingnya ada, Daichi Mario-nya ada, Raiking, Gaiking, Bulking, Great Gaiking, itu lengkap semua. Cuman satu sisanya yang dia nggak bikin itu si siapa nama naganya lupa gue. Nama naga tapi yang versi itunya burungnya lupa. Oh, Tengku Mario. Nah, Tengku Mario sayangnya nggak ada. Sisa itu doang. Padahal tuh lengkap itu dia bikinnya. Nah, terus ini dia tiba-tiba bikin Gaiking klasik. Udah, habis itu udah stop aja sampai sini. Ya, nomornya cuma satu lagi. Kagak ada Gaikingnya coy. Jadi cuma Daiku Mario-nya doang ini. Sama itu ya, tiga makhluk kecil ya. 3 kendaraannya ini. Dan gue nggak tahu apakah bisa masuk ke dalam apa enggak. Enggak sih. Hah? Beneran nggak bisa? Kan nggak tahu gue juga. Vinyl. Iya vinyl nggak bisa masuk ke dalam dong kayaknya. Nggak bisa dibuka. Harus nggak tahu. Gue nggak tahu. Nggak tahu sih, gue juga nggak punya sih. Dan harganya dulu tuh juga sampai diskon parah kayaknya karena nggak terlalu laku ya. Iya. Walaupun gede nih, walaupun 60 cm nih mirip-mirip sama SOC-nya ntar nih. Lebih kecil sih, SOC itu kan 75 kan. Ini lebih panjang, hampir layar gue nggak masuk nih kalau 60 cm segini. Nah iya, ini emang satu scale sama itunya. Iya. Oke, next. Nah, ini udah masuk ke SOC nih, udah versi bagusnya lah ini. Iya. SOC GX05 ternyata dia ngeluarin varian 05B itu yang warna black semua variannya. Sama 05R, gue nggak tahu bedanya apa buat sama ini, apakah warnanya doang? Bedanya itu dari sisi painting. Jadi dia di repaint. Cat doang ya. Catnya berubah. Tapi, itu masnya lihat ya. Yang 05 biasa tuh lebih oren kan. Ini ya, lebih apa? Bronze, iya. Kuningan. Yang 05R tuh udah sama kayak GX27 tuh yang kiri bawah tuh. Iya. Oh, lebih emas gitu jadinya ya. Padahal gue ngarep di sini putih loh warna ininya nih, apa paha dan lengannya, ternyata enggak ya. Gue pengen dibikin anime colorize kan gitu. Enggak, kalau yang dulu SOC mainnya semua chrome sih. Iya, nggak ada yang putih ya. Yang putih tuh baru apa ya, Bet? Biar berasa besi. Kan keluar anime color tapi warnanya putih gitu. Lupa. Raiden ya? Raiden 41S yang sama itunya apa? Sama si piramidnya itu warnanya putih. Iya. Baru di Raiden doang ya. Waktu dulu masih chrome gini ya. 27 nggak ada varian ya, cuma 27 doang ya. Nggak ada. Itu menurut gua figur paling kerennya Gaiking yang paling lengkap tuh 27. Dapat power up, makanya itu ada 2 tuh gambarnya ternyata. Ya, di sini bisa dilihat kakinya. Power up tuh cuma tangan sama lengan ya? Iya, tangan sama kaki. Oh iya, tangan sama kakinya semakin gemuk di sini. Jadi gendut. Iya. Power up-nya. Dan emang nama officialnya Power Up Gaiking. Power Up Gaiking. Oh, Power Up Gaiking. Dan lu yang lihat deh, yang paling kirinya ada kepalanya tuh face open. Itu. Oh iya, ini. Nah iya itu. Makanya itu gue bilang paling lengkap. Mungkin ini Bom, kemarin lu sempat bilang juga ya kalau ada bonusan dari SOC-nya kan? Oh iya, bonusan SOC yang mana tapi ya itu ya. Yang black bukan sih? Lupa. Ya, bonusan SOC. Jadi SOC Daiku Mario nih, gue lupa yang black apa yang mana berarti kemarin tuh. Jadi bonusnya itu ya si ini Eternal Force apa? Super versi black, versi black. Tapi warnanya hitam. Oh. Nah itu lupa gue masukin gambarnya itu. Persis kayak gini, cuman warnanya hitam gitu aja.
Itu bonusan dari Hong Kong Limited ya, Hong Kong Special Limited. ya? Limited Hong Kong gue lupa, tapi GX berapa itu? GX 05 yang 05R, mana? 05R, 05R. R ya? Oh Iya. iya, dia dapat bonusnya itu. Gue nggak tahu kenapa, tapi ya sama-sama produk Bandai sih, kenapa dibonusinnya hal yang berbeda begitu. Bonusnya tuh Esteria ya. Esteria, iya bonus bonus itu. Dari Esteria tapi black gitu. Jadi ya untungnya masih sama-sama Gaiking gitu. Iya. Berikut ini yang terbaru dari Yang Bandai. baru kemarin ini dirilis ya, yang kita waktu itu kita nonton bareng-bareng. Makanya kita pilih pembahasannya ini karena masih hot. Apalagi waktu itu ada momen yang paling berarti ya, di mana si Isao Sasaki dia nyanyi opening Gaiking. Isao Sasaki itu yang nyanyi theme songnya ya. Iya, betul. Iya. Ini yang ditonjolin gimmick utamanya sih ini ya, bisa pajang gitu. Bisa kayak gini. Bisa defensive mode, pasti harus bisa. Defensive mode ya, bisa juga. Iya. Dikasih juga 3 dinosaurus kecilnya ini. Ini wajib sih memang. Iya. Nah, Gaikingnya juga lebih bagus. Wah, jauh daripada GX27 ini, udah beda berapa tahun. Nah, info berapa ya itu ukurannya yang berapa? miss di sini ya. Kenapa? Ukurannya yang harus dikasih tahu nih ukurannya nih. Nah, tadi kan udah dibilang sama Boma. Panjangnya 75 cm. 75 cm. Gede jadinya. Gede banget. Cuma kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya sih GX05 ya yang digedein lah. Iya. Karena gimmicknya mirip sih sebetulnya. Mirip. Tapi kalau kita lihat di sini, sayang sekali ya, yang gua sesalkan itu adalah kelengkapan aksesorisnya tidak selengkap GX05. Iya, belum. Jadi gue bilang belum. Jadi kayak apa? Tadi Miracle Drill nggak ada. Giant Cutter. Terus Giant Cutter. Terus yang apa ya? Yang capit yang gede tuh? Big Horn. Dan sama mode ininya kan kepala yang itu. Yang waktu dia nggak punya kepala kan dia ada kepala lagi tuh yang listrik kan. Oh iya. Yang kepala 3 itunya ada, cuman ini moncong sama ini 2 itu ada. Gue inget. Ada. Sempat. Itu nggak ada. Jadi ya menurut gua masih kurang lengkap sih gitu. Sayangnya aksesorisnya. Masih belum. Yang dijual size 05 bisa diginiin kan ya, betul. Kenapa? Bisa makanya bisa. Iya. Tapi emang mereka jual size banget sih guys, GX100 ini. Iya, jual size sama beratnya aja. Supaya lo bisa pose Gaiking yang 27 dengan dia gitu. Tapi Gaikingnya dapat juga. Coba nanti mungkin bisa dicoba kali ya yang model gini ya, nyantol ya, gitu. Anjir. Nyantol. Terus muter gitu. Tadi kita nggak kasih lihat ya gambarnya. Itu jurus paling ajaib sih. Ajaib. Itu satu kru muntah kayaknya. Mungkin yang nggak ada lagi di sini face open ya, face open Gaiking, power up Gaiking nggak ada. Face open Gaiking dan power up Gaiking juga belum dikasih unjuk. Tapi maksudnya di GX100-nya sih udah jelas nggak ada, karena di officialnya udah disebutin kan apa aja barang-barangnya apa disebutin. Iya. Gitu sih. Agak aneh ya Bang sih kenapa nggak ada. Tapi karena mungkin di gimmick sebelumnya ada, mungkin lo berharap bisa ngambil dari situ aja kali. Kayak face open-nya kan pakai 27 aja kali gitu kali. Lah ini masalahnya beda ininya. Makanya beda banget. Beda ini. Yang bagus yang gini gila. Dari mukanya ya beda ya, kelihatan ya. Jauh. Cakep yang ini. Lebih proporsional bentuk badannya. Untuk harga ini kemarin kan pada buka ya PO ya sekitar 12 juta. 12-an ya. 12 juta. 12-an. Ya dibanding yang tadi, yang Holy Grail tadi, ini cuman seperberapa gitu. Per 10 lah ini. Gila ya. Iya. Gitu. Lumayan banget, tapi ini keren sih, harus gue akuin keren. Kalau ngeliat gimmick-gimmicknya ya. Keren lah. Gila. Dengan size segede itu. Ini juga ada gimmicknya itu, gue nggak tahu sih apakah beneran cuman 2 lagu ya. Jadi ada lagu opening dan lagu ending nih di. Oh iya dipencet tombolnya. Tombol di kanan. Iya. Iya. Di kanan Gaiking ya.
Iya, di sini nih. Di situ. Makanya kemarin Dua tuh tombol. ada siapa Isao-nya ya, makanya didatengin. Iya, Isao Sasaki. Lagu opening dan ending. Apakah gue nggak tahu kalau dulu yang kemarin The Exvoltus itu kan sampai ada bunyi suara pedang, suara gatai pun ada. Nah, kalau ini gue nggak tahu apakah cuman 2 lagu itu apa ada yang lain. Sepertinya sih Itu enggak doang akan ya? se-full itu sih ya, karena Hmm. ini bukan SOCDX. Kalau SOCDX sih parah sih. Sampai lu Hmm. dapat stand, sampai lu Dapat jurus harga. kalau mungkin teman-teman yang udah punya apa DX Voltus ya. Itu mau ngejurus tuh jadi di dadanya kan ada nih V-nya kan. Iya. Lu pencet kiri kanan gitu. Oh, 3 beda, kali sama 2 kali beda. itu beda semua jurusnya. Beda. Oh. Ya. Ada gitunya gitu. Sama yang Jurusnya- keren itu, lu kalau emang lagi pokoknya lagi di setel lagu gatainya, ya itu apa setiap lu ngegatai dari kepala sampai badan tuh ada bunyi listrik-listriknya. Iya. Keren banget. Keren abis itu. Harusnya sih ini enggak sih. Enggak ya? Ya karena masih Harusnya labelnya bukan DX bukan DX. bukan DX Cekoki. Bukan DX. Ini Bukan DX masih SOC. bukan DX SOC. Sebelumnya rencananya DX ya, Bet. Ini Karena SOC Sebelumnya biasa. rencananya ini SOC kan? Ya, DX kan ini. Ya harusnya Karena SOC DX awalnya. ini. Tapi karena biar lebih heboh jadi Jadi SOC GX. 100. Dia. Hmm. Iya. Wah, si Boma malah tiduran lagi. Gila, padahal. Ya, udah. Gimana nih? Udah kali ya? Selesai pembahasannya sampai Nah, sini. Oke. Nah. Mungkin ada yang mau kita bahas lagi? Gimana Ram? Bingung gue. Ntar nih gue cut sih pasti nih. Iya. Dilengkap apa ya? Oke, itu semua tadi yang ntar. Oke, jadi itu semua yang bisa kita berikan info tentang Daiku Mario Gaiking. Dari Daiku Yeah. Mario-nya, Gaikingnya, tadi juga ngeliat ada jurus-jurusnya, ada medianya. Ya, kalau kolektor mau koleksi ini masih worth banget sih, apalagi kolektor mereka kan. Peserta anggota Indogokin, bagaimana pendapat kalian? Tulis di komen. Yoi. Ini Kita Ini- mau tahu aja gitu kan. kita mau tahu udah punya Gaiking apa aja. Jujur gue cuman punya Gaiking Revoltech, itu berarti nggak termasuk di dalam pembahasan ini malahan. Yes, karena LOD. Karena Yeay. LOD. Gue jadi Ini kayak pun sebenarnya juga Daiku Mario-nya yang ini LOD nih. Oh, Hmm. tapi kan lu Masih tadi pembahasan. Eternal Force kan. Itu Ya, dia. yang ini gue Eternal Force. gara-gara itu gue klasik. ngebahas ini gue jadi kayak wah gue tambah lagi nih list gue nih. Yang Daiku Mario yang ini gue belum ada nih. Ini repot nih gue nih, jadi tambah wishlist lagi gue nih jadinya. Kalau Abel kan udah Masuk ada di Minipla. di Minipla. Iya. Ya semoga ntar keluar di Minipla. Belum, Tapi belum. kalau Minipla mah gila. Mau berapa duit? Ya gue nggak kebayang ini ya. Gue nggak King kebayang. Jader, Ya King Jader aja udah ada gitu. Tapi gue ya King Jader berapa duit? Bet 2 jutaan, 3 juta. itu Ya, dia itu doh. kan karena Karena juga limited limited lah ya. gitu. Iya, karena Harusnya limited. sabar lah. Sebenarnya kalau bulan-bulan gitu kayak udah markas paras gini biasanya limited Iya. gitu. Tapi pasti gede banget sih. Tapi lu udah King Jader udah nggak pusing Ram, lu punya DX-nya udah. Gue udah punya DX ya udah kalau King Jader. Tapi kan kita di sini ngebahas Gaiking, Daiku Mario Gaiking. Iya, Ini itu salah tahu satu deh apa namanya anime masa kecil gue juga sih sebenarnya. Ya karena dulu terus terang sih nontonnya gue sih yang versi Force 5 ya, yang Oh. US ya kalau gue ya. Kalau Kalau gua nggak- yang Kapten Geeking, gua Kapten Geeking. Oh. Betamax kalau gue di Kita Betamax. Judulnya tetap Sama. Jepang kan, nggak Jepang. dirubah, Enggak nggak dirubah. dirubah jadi Indonesia kan. Enggak. Salah satu yang berkesan juga sebenarnya buat gue. Karena Iya. bisa dibilang pada saat itu memang Gaiking ini di mata gue tuh yang inovatif gitu loh. Dimana semua robot itu gabungnya dari kendaraan jadi robot atau pesawat jadi robot atau udah robot aja, dia kepala digabung-gabung jadi robot. Sama Itu inovatifnya menurut gue ini adalah dia markasnya yang jalan. Biasanya kan kalau film-film robot tuh markasnya di tempat nunggu diserang, kalau ini enggak, markasnya Nunggu diserang, jalan-jalan anjing. coy. Iya. Bahkan bisa ofensif ya. bisa Kan ofensif. markasnya bisa Ah.
keren gitu. Makanya menurut gue tuh anjing ini keren banget nih sebenarnya Daiku Mario ini. Kan dulu kan pasif banget kan, musuhnya nyerang, terus jagoannya nyamperin, anjir. Pegel banget. Kalau lagi nih, nggak musuhnya nyerang, markasnya nutup, ya kan jagoannya defend gitu. Atau bikin barrier, kalau Mazinger ada barriernya kan, terus tutup gitu. Ini kayak ada ya kayak gimana ya, beda aja gitu. Ini markasnya jalan-jalan, coy. Jadi cukup keren sih. Untuk anime pada zamannya emang cukup keren. Even buat sekarang gue ngerasa salah satunya masih keren sih. Walaupun ya itu dia tentang Daiku Mario Gaiking. Barangkali Albert dan Boma ada lagi yang mau disampaikan? Gue mau nambahin dikit. Ini salah satu yang berkesan itu jadi zaman gua SMP ini ya. Ini salah satu ya tadi kita belum sempat ngomong juga ya bahwa Surebot ini tadi kita udah setel tadi ya SRW-nya ya. Sebenarnya hanya keluar 3 kali di seri SRW. Yang pertama seri SRW, yang kedua SRW Alpha 2 dan Alpha 3. Tadi yang kita kasih contoh tuh slide tadi video show-nya ya. Itu Alpha 3. Gitu. Nah, sebetulnya dia keluar 3 kali. Nah, karena gue pertama kali main tuh Sine SRW, waktu itu gue zaman itu SMP, dan gue senang banget ada Gaiking. Nah, waktu zaman dulu tuh bikin prakarya kan, pakai malam ya, tahu kan pakai malam, pakai lempung gitu kan. Iya. Lilin. Lo bikin gitu, pakai lilin ya. Nah, gue bikin Gaiking. Anjir. Gue bikin Gaiking, gue bikin sampai counter crossnya gue bikin, sayapnya gue bikin, kepalanya. Itu nggak melewat bet. Itu terus nih giginya nih ya. Enggak. Jadi giginya ini kan garis-garis gitu kan, gue pakai tusuk gigi, gue irisin gitu. Anjir. Nah itu gue bikin semua, gue inget banget. Nah sampai suatu saat tuh jadi keras ya, maksudnya jadi keras ya udah. Bahkan tulang-tulang ininya tuh nempel joinnya itu, gue pakai tusuk gigi tuh sampai 3 biji 4 biji gitu buat tempelin, gue jeplok. Biar nggak cuma lempung sama lilin nempel ya. Gitu. Ada itu jadi cukup memorial buat gue seneng banget sih sama Gaiking. Iya. Ya, salah itu satu sih yang gue tonton awal-awal juga sih emang robotnya ya Gaiking sih emang. Lepas dari itu bentuknya yang aneh gitu ya. Masa naga segitu gendutnya bisa terbang gitu kan. Sayapnya kecil lagi. Oke. Udah. Berarti udah dulu episode pertama ngobrolin robot Gaiking. Udah ngobrolin robot Gaiking. Next episode-nya apa? Nanti kita lihat aja. Kita ini lagi kita cek lagi. Nah, ini udahan dulu. Kita udah selesai nih bahasnya. Jangan lupa dong. Jangan lupa. Iya, jangan lupa. Jargon kita. Bukan jargon ya, jargon. Asik, mantap. Ya, 1, 2, 3. In Mecha, we trust. We trust.